Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal-soal di latihan 6, yaitu topiknya adalah faktorisasi bentuk aljabar, mulai dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 18. Soal-soal ini diambil dari buku yang di kiri ini ya, yaitu buku Matematika kelas 7 SMP dan oleh M. Kolik Adinawan berdasarkan kurikulum tahun 2013, yaitu dari bab 3 yang judulnya adalah Operasi dan Faktorisasi Aljabar, mulai dari halaman 130. Maksud saya mulai dari halaman 140. Kita mulai saja. Nah, pertama-tama topik kita adalah faktorisasi bentuk aljabar ya. Nah, jadi di latihan ini kita akan menggunakan sifat distributif sebagai berikut, yaitu kalau ada A kali B ditambah A kali C, itu kita bisa tulis sebagai A kali B tambah C. Ya. Jadi cara pemikirannya adalah kita lihat di sini ada A, di sini juga ada A ya. Nah, jadi kalau ada yang sama, kita bisa tarik keluar. Jadi kita tulis A kali, ya, lalu kita buka kurung, yang depan A-nya sudah ditarik keluar, maka tersisa B. Nah, yang belakang kalau A-nya sudah ditarik keluar, maka tersisa C. Nah, karena di sini tambah, maka di sini kita tulis tambah. Ya, nah sebenarnya rumus asli ini adalah dari kanan ke kiri, yaitu kalau A kali B tambah A kali C, ini kita bisa kali masuk ya, jadinya A menjadi A kali B, nah baru ini dengan ini menjadi A kali C. Jadi rumus ini sebenarnya dua arah, bisa dari kiri ke kanan, ya, bisa dari kanan ke kiri, ya. Nah, jadi kita mulai kerjakan untuk soal nomor 1 ini ya, 12A ditambah 18. Kita tulis dulu soalnya 12A ditambah 18. Nah, kita lihat 12 ini kita bisa tulis sebagai 4 kali 3. Jadi A-nya tetap ada ya. Nah, lalu belakang. Oh, ya, betul. Belakang itu kita bisa tulis sebagai kurang cocok. Kita jangan tulis 12 kali 3. Kita tulis sebagai 6 kali 2. Ya, karena 12 dan 18 itu sama-sama ada faktornya 6. Oke, jadi 12 kita tulis sebagai 6 kali 2, tapi belakangnya masih ada A. Jadi kita tulis 6 kali 2A, lalu belakangnya 18 kita tulis sebagai 6 kali 3. Nah, perhatikan, yang depan ini ada 6-nya, belakang ini juga ada 6-nya, seperti tadi di sini ya. Jadi sama-sama ada A yang sama, kita tarik keluar 6-nya, jadi tersisa yang depan ada 2A, yang belakangnya 3. Oke, nah inilah jawaban akhir untuk soal nomor 1. Ya, perhatikan faktorisasi itu artinya kita tulis sebagai bentuk faktor, artinya kita tulis sebagai bentuk perkalian dari dua suku ya. Jadi sesuatu kali sesuatu. Inilah artinya pemfaktoran. Nah, lalu kita lanjut ke soal nomor 2. 20A tambah 8AB. Jadi kita tulis soal dulu 20A ditambah 8AB. Maka itu menjadi 20 dan 8 sama-sama faktornya 4 ya. Jadi kita bisa tulis sebagai 4 kali 5 kali A. Nah, belakangnya ini kita tulis sebagai 4 kali 2 kali A kali B ya. AB itu kan A kali B. Nah, perhatikan lagi 4-nya dan 4 ini sama. Lalu ada juga A dan A-nya sama. Jadi kita tarik keluar dua-dua ini, 4 dan A. 4A. Nah, maka tersisa yang depan masih ada 5-nya, sedangkan yang belakang masih ada 2 dan B. Jadi kita tulis 2B. Oke, nah inilah jawaban untuk soal nomor 2. Lanjut nomor 3. Kita tulis soalnya ya, 7A pangkat 3 dikurang 21A pangkat 2. 7A pangkat 3 dikurang 21A pangkat 2. Maka 7 ini kita tulis ulang. Nah, karena 21 itu adalah 7 kali 3. Jadi 7-nya kita tulis ulang. Ini A pangkat 3 kita tulis sebagai A pangkat 2 dikali A. Mengapa? Karena yang belakang ini ada A pangkat 2 ya. Jadi kita berusaha mencocokkan yang sama.
Nah, baru dikurang 21-nya kita tulis sebagai 7 kali 3, lalu ada A kuadratnya lagi. Oke, nah lalu kita tarik keluar 7 dan A-nya ya, dan A. 7 dan A kuadratnya yang kita tarik keluar. Jadi ini 2 dan ini 2 kita tarik keluar, 7 A kuadrat. Nah, baru yang depan masih ada sisa A, dikurang yang belakang ada sisa 3. Nah, perhatikan ya, di sini kan kurang, jadi kita juga harus tulis kurang di sini. Selesai untuk nomor 3. Lanjut soal nomor 4. A pangkat 5 dikurang A pangkat 2. Nah, triknya seperti tadi yang nomor 3, A pangkat 5 ini kita pecah menjadi A pangkat 2 dikali A pangkat 5. Dan pangkat 5 maksudnya pangkat 3. Nah, kurang yang belakang A pangkat 2-nya tetap. Nah, lalu kita kan mau menarik keluar ini ya, A kuadrat dengan A kuadratnya kan sama, kita mau tarik keluar. Tapi diperhatikan, kalau yang belakang ini, kalau ditarik keluar A kuadrat, kan sudah tidak ada apa-apa lagi. Nah, maka kita tulis kali 1. Karena kita kan tahu sesuatu kali 1 itu dia sendiri. Ya, tujuannya apa? Kita tarik keluar, A kuadratnya kita tulis. Nah, lalu yang depan masih ada sisa A pangkat 3. Nah, yang belakang ini masih ada sisa 1. Ya, jadi ingat kalau sudah ditarik keluar semuanya, masih ada sisa 1. Oke, nah itulah jawaban nomor 4. Nomor 5. 15 A pangkat 6 ditambah 10 A pangkat 4. Oke, nah 15 kita nanti tulis sebagai 3 kali 2, maksudnya 3 kali 5. Nah, lalu A pangkat 6-nya kita tulis sebagai A pangkat 4 kali A pangkat 2 plus 10-nya kita tulis sebagai 2 kali 5. Nah, A pangkat 4-nya tetap. Nah, lalu kita tarik keluar 5-nya dan A pangkat 4-nya. Ya, ini 2 sama. Jadi yang kita tulis dulu tarik keluarnya 5 kali A pangkat 4. Lalu tersisa 3 dan A kuadrat kita tulis. Sedangkan yang belakang masih ada tersisa tambah 2. Selesai untuk nomor 5. Lanjut soal nomor 6. 9XY ditambah 36X kuadrat Y kuadrat. Nah, perhatikan 9XY-nya tetap. Kita tulis kali 1 ya, karena nanti 36-nya kita tulis jadi 9 kali 4. X kuadratnya kita tulis sebagai X kali X. Y kuadratnya sebagai Y kali Y. Nah, perhatikan 9XY ini akan kita tarik keluar. Nah, jadi yang depan nanti tersisa 1. 9XY 1 tambah yang belakang masih ada 4-nya dan X dan Y-nya masing-masing 1 biji. Jadi 4XY. Nah, inilah pemfaktoran untuk soal nomor 6. Soal nomor 7, 16X kuadrat Y dikurang 24XY kuadrat. Nah, 16 kita tulis sebagai 8 kali 2. X kuadratnya kita tulis jadi XX. Lalu 24-nya kita tulis sebagai 8 kali 3. Lalu X-nya 1 buah. Y kuadratnya kita tulis sebagai YY. Nah, maka 8-nya 1 buah X, 1 buah Y. Ini bisa ditarik keluar karena mereka sama depan belakang ya. Jadi 8XY kali yang depan masih ada sisa 2 dan Y. Maksudnya 2 dan X. Jadi kita tulis 2X. Sedangkan yang belakang masih ada 3 dan Y. Ya, jadi inilah pemfaktoran untuk soal nomor 7. Kita lanjut soal nomor 8. 21 A kuadrat Y pangkat 4 dikurang 14 A X pangkat 3 Y pangkat 2. Ya, nah kita langsung saja ya, 21 itu kan 7 kali 3, 14 itu 7 kali 2. Jadi kita tarik keluar 7-nya.
Lalu ini A kuadrat dan A, berarti ada satu biji A yang bisa ditarik keluar. Nah, ini Y pangkat 4 dan Y pangkat 2, berarti bisa ditarik keluar Y pangkat 2-nya. Berarti yang depan 21 udah kita tarik keluar 7, maka tersisa 3. A kuadratnya udah habis, sedangkan Y pangkat 4-nya tersisa Y pangkat 2. Yang depan selesai, kurang, ya, karena ini kurang. 14-nya tarik keluar 7, tersisa 2. A-nya udah habis, X pangkat 3-nya masih ada. Nah, jadi kita langsung saja kita bisa hemat satu langkah ini, ya. Jadi dapat jawaban nomor 8. Nomor 9, 12 A kuadrat X pangkat 3 Y pangkat 5 ditambah 16 A pangkat 5 X pangkat 4 Y pangkat 2. Kita gunakan cara langsung ya. Jadi 12 itu 4 kali 3. 16 adalah 4 kali 4. Jadi kita bisa tarik keluar 4-nya. Lalu ini ada A kuadrat, ada A pangkat 5, berarti bisa ditarik keluar A pangkat 2. Ini X pangkat 3 dan X pangkat 4, kita tarik keluar X pangkat 3-nya. Maaf, salah tulis. Pangkat 3 itu dikali Y pangkat 5 dengan Y pangkat 2, bisa tarik keluar Y pangkat 2. Nah, lalu yang depan 12 kita sudah tarik keluar 4, berarti tersisa 3. A kuadratnya udah habis, X pangkat 3-nya sudah habis, dan Y pangkat 5-nya kita sudah tarik keluar Y pangkat 2, maka tersisa Y pangkat 3. Oke, ya, yang depan beres, yang belakang plus 16 tarik keluar 4 menjadi 4. Lalu A pangkat 5 tarik keluar A pangkat 2 menjadi A pangkat 3. X pangkat 4 tarik keluar X pangkat 3, berarti masih ada sisa satu buah X. Y pangkat 2-nya sudah habis. Nah, maka jawaban nomor 9 sedemikian. Kita lanjut soal nomor 10. 2 I R kuadrat ditambah 2 I R H. Nah, kita lihat ya, sama-sama ada 2, sama-sama ada pi, dan sama-sama ada R satu buah. Jadi kita langsung tarik keluar aja 2 pi R. Nah, yang depan R kuadrat udah ditarik 1, maka tersisa R. Yang belakang 2 pi R-nya udah habis, maka tersisa H. Di 2 pi R kali R tambah H. Selesai untuk nomor 10. Kita lanjut soal nomor 11. A kali B tambah C tambah 4 kali B tambah C. Ya, nah, perhatikan, ini kan bentuk kali nih. Jadi ini satu paket, harus dihitung satu ya, ini nggak boleh dipisah lagi. Nah, ini bentuk kali juga, dan ini satu paket sama persis. Nah, ingat ya, prinsip faktorisasi itu adalah yang sama kita bisa tarik keluar. Jadi, yang kita tarik keluar untuk soal ini adalah satu paket B tambah C. Dikali yang depan tersisa A, yang belakang tersisa 4. Oke? Nah, demikianlah pembahasan soal-soal di video kali ini ya. Kita sudah bahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 11. Nanti untuk nomor 12 sampai dengan nomor 18 kita bahas di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.